ketika terjadi kecelakaan itu tuh kadang-kadang masyarakat itu sering berupaya untuk mengeluarkan korban yang terjepit tadi. Terus sebenarnya boleh nggak sih Pak di awal masyarakat mengeluarkan korban yang terjepit dari kendaraan tadi tanpa menggunakan alat khusus yang dimiliki oleh Basarnas, itu kira boleh nggak? Kalau dibilang boleh atau tidak, sebenarnya saya tidak bisa bilang itu tidak boleh, tapi artinya tidak direkomendasikan. Oh, tidak direkomendasikan. Selamat siang Sobat Rescue, kembali lagi di channel Yona Rescue. Kali ini kita akan mengenalkan program baru dari Yona Rescue, yaitu Ngobras alias Ngobrol Santai. Kali ini kita akan ngobrol tentang kecelakaan lalu lintas dengan penanganan khusus dengan korban terjepit. Kali ini dengan narasumber dari kantor Polres Jakarta, yaitu Bang Adi Fahromi. Selamat siang, Bang. Ya. Jadi gini Bang, saya beberapa hari ini melihat medsos Basarnas Jakarta banyak ada banyak sekali postingan tentang penanganan khusus yang dilakukan oleh Basarnas Jakarta. Nah, di Basarnas sendiri itu ada nggak sih Bang diklat khusus untuk penanganan korban laka lantas dengan korban posisinya terjepit di kendaraan? Sebelum saya masuk ke situ ya, ini saya agak penasaran dengan nama ini, apa itu programnya? Ngobras. Ngobras itu apa tadi? Ngobrol santai. Agak nggak nyambung ya. Ngobras, ngobrol santai itu, santainya di mana? Rasnya di mana? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Santainya itu ya kita nggak tahu saya. Oke, jadi gini. Nah, kalau secara kediklatan di Basarnas terkait dengan kecelakaan kendaraan, itu memang ada satu mata, kalau di kuliah namanya mata kuliah lah. Ya, ada materi khusus yang mempelajari tentang itu. Ada beberapa sebutan, ada yang menyebutnya itu VAR, Vehicle Accident Rescue, ada yang menyebutnya itu RAR, Road Accident Rescue. Nah, itu dengan berbagai macam sebutan itu sebenarnya sama. Materi yang akan dipelajarinya adalah bagaimana cara ketika kita menangani satu kejadian khusus, kecelakaan kendaraan, di mana ada korban di dalamnya, nah, sehingga membutuhkan peralatan dan keahlian yang khusus. Nah, itu di Basarnas selama ini sudah mempelajari tentang itu. Kalau peralatannya sendiri Bang, peralatan sendiri itu untuk penanganan khusus dengan ketika ada bangunan runtuh atau yusa, itu peralatannya sama atau beda? Kalau dibilang yang digunakan ya. Sebelum saya masuk ke peralatan, konteksnya dulu deh. Yusar. Tadi Yusar atau Yusar ya pertanyaannya sebetulnya. Oke. Yusar dengan VAR ya, itu sebenarnya VAR itu adalah bagian kecil dari Yusar itu sendiri. Yusar kalau kita jabarkan itu Yusar adalah urbansar. Nah, di dalam urbansar itu kalau secara harfiahnya dulu. Urbansar, kalau urban itu kan perkotaan ya. Kalau kecelakaan kendaraan di gunung kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Yang mungkin sih, mungkin saja. Cuma ini lebih khusus konteksnya di perkotaan. Nah, di dalam perkotaan itu lalu lintas kan ya seperti kita tahu kota-kota besar, Jogja, Jakarta, di kota besar Indonesia lain banyak kendaraan yang agak padat lah intensitas. Nah, salah satunya ya kendaraan yang resikonya adalah kecelakaan kendaraan. Dalam situ itu masuk dalam kategori urbansar, salah satu subnya dari urbansar. Nah, lain itu nanti ada confined space, ada collapse structure, ada hard di dalamnya masuk, terus kemudian ada fire, nah, itu dari teman-teman damkar yang kalau misalkan secara arti Yusar itu merupakan wajah besarnya. Nah, kaitan dengan peralatan ada beberapa
peralatan VAR dengan urban sudah pasti akan masuk ke dalam kategori sama lah peralatan yang bisa digunakan. Gitu. Berarti mungkin kegunaannya beda-beda mungkin ya? Ya, ada jenis peralatannya banyak dan fungsinya pun akan berbeda-beda. Gitu, nggak selalu satu alat itu nanti untuk harus selalu seperti itu, enggak. Kita di lapangan memang harus agak sedikit teknis ya, harus lebih bisa improve kali ini. Jadi intinya di Basarnas sendiri bentuk personilnya itu sudah dibekali dengan diklat yaitu VAR tadi ya, untuk penanganan laka lantas dengan korban terjepit. Nah sekarang ini Bang, di ketika terjadi kecelakaan itu tuh kadang-kadang masyarakat itu sering berupaya untuk mengeluarkan korban yang terjepit tadi. Terus sebenarnya boleh nggak sih Bang, di awal masyarakat mengeluarkan korban yang terjepit dari kendaraan tadi tanpa menggunakan alat khusus yang dimiliki oleh Basarnas, itu memang boleh nggak? Oke, ini yang sering terjadi sebenarnya. Kalau dibilang boleh atau tidak, sebenarnya saya tidak bisa bilang itu tidak boleh, tapi artinya tidak direkomendasikan. Oh, tidak direkomendasikan. Kalau secara strict tidak dan boleh, nah itu kalau tidak berarti kan artinya memang sudah garis keras tuh, nggak boleh tuh ya. Nah, kalau saya bisa bilang itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena kalau dalam metode pertolongan, ketika seseorang itu terkena impact atau benturan yang sedemikian besar, ya kita contohkanlah, kita bayangkan coba kalau misalkan mobil Avanza yang tadinya ada moncongnya, ya, kemudian dia kena benturan, ringsek gitu ya, jadi pesek mobilnya, kan kita bisa berasumsi kalau wah ini berarti agak kenceng nih benturannya gitu. Maksudnya dari situ kita bisa mengasumsikan kalau misalkan di kami itu di ketika seseorang terkena benturan seperti itu dengan kronologinya bisa terlihat secara kasat mata, itu kita harus mengasumsikan korban cedera spinal, tulang belakang. Nah, ketika seseorang cedera tulang belakang, salah penanganan akan berefek paling parah, itu adalah henti nafas, henti nadi. Itu yang terparahnya. Mungkin bisa ketika salah penanganan akan menyebabkan cacat. Gitu. Berarti kalau misalnya ada korban terjepit, tapi ini sering bilang itu diongkek-ongkek lah. Diongkek-ongkek dengan entah itu ditarik dashboardnya dia pakai alat berat atau apa gitu kan. Berarti itu akibatnya apa bakal misalnya itu dikeluarkan paksa. Oke. Sebenarnya saya menggarisbawahi seperti ini. Kalau ini akibatnya untuk si korban ya. Oke. Kalau misal kita harus melihat dulu secara gambaran besarnya korbannya ini cederanya apa, ya kan? Maksudnya efek dari tabrakan itu. Misalkan pas pertama kali kita lihat datang, harusnya kan orang nyupir kan tangan di setir ya. Kalau misalkan pas kita datang setelah benturan kepalanya dari bawah, kakinya di atas, nah nanti kan lumayan parah nih. Ya. Secara ketika dia tidak ada akses, mau diongkek, asal tidak mempengaruhi struktur dari si posisi dari si korban yang tidak berubah, ada yang bisa menjamin atau tidak? Sekarang permasalahannya situ, ya. Ketika diongkek, akses bisa terbuka, korbannya bisa dijamin ini tidak tersenggol atau kena benturan lagi atau enggak. Nah, itu yang jadi masalah. Sisi lain, ketika kecelakaan kendaraan seperti itu, ada hazard, ada bahaya tambahan di samping itu. Contoh, misalkan namanya kendaraan itu kan pasti ada bahan bakar. Bensin atau siapa yang bisa memastikan kalau bahan bakarnya itu tidak akan menyebabkan ledakan atau kebakaran? Nah, ini resiko secondary risk-nya, resiko berikutnya yang akan baik si korban harusnya mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin sebelum dilakukan tadi diongkek-ongkek tadi ya, pembukaan akses secara paksa, harusnya itu tidak terbakar, jadi terbakar. Harusnya korban hidup malah mati karena kebakar. Misalkan
kemungkinan itu ada ya. Kita tidak bisa menghilangkan semua kemungkinan. Iya. Ya, hal yang terkecil yang paling parah pun harus kita pikirkan kemungkinannya. Karena apa? Besi bergesekan dengan besi itu akan bisa menyebabkan percikan api. Itu satu. Terus yang bisa menyebabkan lagi ketika kunci kontak masih hidup misalnya. Langsung diongkek-ongkek, ternyata ada kabel yang bersentuhan jadi korslet. Jadi termasuk aki itu juga. Iya, itu aki juga. Makanya dari salah satu prosedurnya harus mematikan kunci kontak atau kalau memang memungkinkan untuk potong akinya. Kabelnya betul. Kabelnya itu dipotong supaya arus listriknya itu sudah tidak ada gitu, sudah kita hilangkan. Gitu. Nah terus ini Bang, biasanya kan kalau terjadi kecelakaan lalu lintas itu kan banyak masyarakat atau banyak warga yang di sekitar kejadian, entah di sekitar mobilnya atau apa. Nah itu kan kalau ketika sudah ada Basarnas datang, itu kan otomatis area harus sudah clear ya dari warga ya. Nah, biar tidak menghalangi Basarnas ketika melaksanakan operasi salib. Ya, betul. Nah, yang saya tanyakan itu yang bekerja di wilayah kerjanya itu untuk mengevakuasi itu selain dari Basarnas dari siapa saja Bang? Ini diasumsikan korban itu masih hidup. Oke. Kalau dengan gambaran tadi, biasanya kami akan ketika Basarnas datang, ini kayak lagu nih kan. Basarnas datang. Ya, jadi ketika Basarnas datang di lokasi, ya biasanya itu ya karena negara plus 62 ya. Iya betul. Ya, jadi kayak setiap orang seperti jadi tontonan, jadi wisata bencana kecelakaan gitu. Kecelakaan. Ya, mungkin sekarang sambil ini bisa dihimbau kali ya ke masyarakat dengan kondisi seperti itu, kalau ada kecelakaan seperti itu mohon jangan dikerubungi, jangan jangan jadi tontonan. Nah, karena kecelakaan itu pasti nanti ada apanya ya? Tadi secondary risk-nya iya, ada resikonya kan. Iya. Kita sudah mengerubung ternyata itu meledak. Itu yang kita tidak mau. Maksudnya jangan sampai nanti harusnya tidak jadi korban, malah jadi korban gitu. Itu jadi konyol namanya. Gitu. Kalau pada saat operasi kembali lagi ya, pada saat operasi kami datang nanti biasa teman-teman medis itu akan potensi-potensi SAR yang memang biasanya kalau kami bicara di Jogja itu potensi yang ada di sekitar dia akan datang. Yeah. Nah, biasanya kami akan meminta bantuan untuk membantu mengendalikan massa. Jadi buka perimeternya, area kerja kami supaya minta tolong untuk disesuaikan dengan area kerja kami. Berarti itu kayak mungkin dari kepolisian mungkin. Kepolisian, kemudian ada beberapa relawan juga atau potensi SAR yang membantu gitu. Jadi bisa menghimbau ke warga, Pak agak munduran sedikit Pak. Gitu. Jadi sama medis terutama ya. Jadi kami dan medis, damkar, kemudian teman-teman TRC, kemudian kepolisian itu pasti akan mencoba untuk bersinergi di lapangan untuk pelaksanaan itu. Berarti ketika penanganan itu Basarnas mungkin dari teman-teman medis ya, medis itu boleh menstabilkan atau pasang infus atau pasang oksigen ke korban karena korban posisinya masih hidup itu boleh atau harus izin dulu ke Basarnas atau gimana itu Pak? Kalau saya tidak bisa bilang izin dulu ke Basarnas. Siapa yang pertama kali datang? Ketika dia bisa memastikan, ini saya underline, ini udah underline bold italic nih. Ya. Siapa yang bisa memastikan yang orang pertama kali datang dan dia bisa memastikan kondisi sudah aman. Aman tadi bahan bakarnya bocor, kemudian listrik dan lain-lain lah. Maksudnya hazard yang atau bahaya mengancam yang bisa menyebabkan kecelakaan kepada orang sekitar dan si korban itu, dan terutama kita sendiri sebagai penolongnya. Nah, ketika orang itu bisa memastikan, oke, ini sudah aman, sudah clear, boleh
Boleh. Karena gini, secara prinsip kami ada beberapa prioritas. Yang pertama itu adalah keselamatan dari tim penolong itu sendiri. Saya sendiri, saya sebagai seorang tim, keselamatan saya dulu yang saya jamin. Iya. Yang kedua, itu udah paling utama. Hukumnya kalau bahasa Arabnya itu wajib. Iya. Wajib. Udah bukan sunnah lagi. Bukan sunnah lagi. Kalau Senin Kemis masih. Kalau kemudian yang kedua, secara prioritas yang pertama tadi kan diri sendiri, yang kedua adalah teman, satu tim. Satu tim kita. Satu tim kita. Keamanan itu dulu, itu harus dijaga. Yang ketiga, masyarakat sekitar, karena ini kembali lagi ini sudah jadi budaya yang coba harus kita hilangkan. Iya sih. Jadi tontonan. Iya. Tapi mau nggak mau itu harus tetap diakomodir. Suka nggak suka tuh. Iya. Harus kita pikirkan. Iya. Makanya keselamatan orang sekitar itu pasti akan menjadi prioritas juga. Yang terakhir baru korban. Karena korban akan tetap korban. Nggak mungkin kita yang mau nolong datang tiba-tiba korban yang tadi terjebak, terus kemudian kita lagi lakukan operasi, kemudian kita kesangkut ditolongin sama korban, kan agak konyol jadinya ya. Nggak mungkin juga kalau gitu. Ya, jadi bingung. Nah, ini siapa yang jadi korban tuh? Oke. Jadi ini pertanyaan yang terakhir nih Bang Haji. Pesan kepada masyarakat ketika ada kecelakaan di jalan dan itu mengakibatkan korban tersebut, itu pesannya dari Basarnas apa? Mungkin tidak boleh mendekati atau tidak boleh mengerubuti atau ngomong apa? Pesannya untuk masyarakat. Kalau pesan saya seperti ini. Yang pertama kali, kalau bisa memang ada perlengkapan, punya peralatannya, silahkan. Ya. Siapapun yang punya peralatan, entah itu APD-nya harus lengkap, ya secara prosedur ya. APD-nya harus lengkap, memiliki peralatan yang khusus. Kalau dia tiba pertama kali mau langsung mengerjakan, silakan. Kita nggak tahu loh, kalau warga-warga ternyata punya, kan kita nggak tahu juga. Ya. Oke Bang, sebelum menuju ke pertanyaan terakhir nih Bang, saya kalau nggak ada kopi kayaknya kurang sip. Wah, Mas Jagat. Oh ini tuh yang namanya jagat. Iya. Ya bos. Terima kasih bro. Loyalitas untuk loyalitas tanpa batas nih. Iya. Kayak ini jaga perbatasan kan? Jangan Bang. Pertanyaan terakhir nih Bang Adi. Mungkin bisa disampaikan pesan kepada masyarakat, mungkin dari Bang Adi atau dari Basarnas, gimana kalau masyarakat itu ada terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban tersebut itu harus seperti apa, dan yang perlu dihindari masyarakat itu apa? Oke. Kalau untuk saya sebenarnya menolong itu nggak harus ikut-ikutan ya. Biasanya nggak harus terjun langsung bersentuhan dengan korban atau meminta bantuan, itu sudah merupakan salah satu bentuk bantuan. Ya, semakin cepat meminta bantuan akan semakin cepat tertangani. Bisa menghubungi call center 115 atau biasanya di daerah di kantor SAR masing-masing itu sudah memiliki nomor WhatsApp-nya. Nah, itu bisa di searching di internet, itu pun saya rasa sekarang sudah bukan hal yang sulit ya, gampang itu cari. Nah, itu bisa menghubungi itu. Kemudian kalau memang mau bantu, jangan jadikan itu satu tempat tontonan. Ya, kalau memang memungkinkan korbannya di luar, kalau bisa jangan, kalau memang mengganggu jalannya lalu lintas, kemudian memang kondisi korban di lokasi yang berbahaya, silakan dibawa ke pinggir kan. Kemudian tapi sebelum itu saya minta coba telepon ambulans gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan kita melakukan pertolongan penyelamatan di kecelakaan atau di tempat lain, yang pertama itu adalah yang paling utama nyawa korban sebenarnya. Kalau misalkan kita tolong korbannya mati juga kan kayaknya agak nggak puas lah. Maksudnya harusnya kita bisa menolong orang bikin hidup gitu ya. Tapi ternyata itu jadi gagal sih, menurut saya nggak ada artinya. Berarti intinya masyarakat kalau ada kecelakaan jangan buat tontonan atau
kerumunin. kerumunin gitu kan. Iya. Dan apa termasuk pengambilan foto dan lain-lain itu kalau bisa dihindari juga ya Pak. Dihindari. Jadi karena itu privasi. Ya kecuali kebutuhan misalkan gini, dari kami biasanya nanti akan kalau misalkan telepon lewat WhatsApp misalkan, lapor lewat WhatsApp untuk membuktikan kalau itu asli bukan prank ya, itu biasanya kami akan coba minta tolong fotonya seperti apa. Kaitannya akan dalam penyiapan peralatan yang akan kami bawa. Yang dibutuhkan ya. Betul, jadi menyesuaikan supaya kami tidak, kalau memang kami sudah ada satu kendaraan yang memang sudah siap, mau di air, mau di tebing, mau di kecelakaan kendaraan, bangunan runtuh, ruang terbatas, kami sudah siap. Ada satu kendaraan yang memang sudah siap untuk langsung meluncur. Ya, cuma kalau memang kondisinya dekat, akan lebih cepat nanti ketika kami menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Gitu. Jadi lebih satset lah. Lebih simpel ya. Iya. Oke, itu saja Bang Hadi. Terima kasih atas obrolannya kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan teman-teman sobat SU semuanya. Selamat siang dan sukses selalu Bang Hadi. Thank you bro. Oke, itu tadi sobat SU obrolan santai kita dengan Bang Hadi Faroni dari Basarnas Jakarta. Terus ikuti channel Jalan SU. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.